touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Ramadhani Atilu dengan NIM K701241117. Saya dari kelas C kelompok 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana spektrofotometer UV vis digunakan untuk mengidentifikasi senyawa seperti paracetamol, mulai dari struktur kimia sampai prinsip pengukurannya. Let's go. Nah, yang pertama kriteria struktur molekul. Jadi, agar suatu molekul dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV vis, molekul tersebut harus memiliki gugus yang dapat menyerap cahaya UV atau visible. Untuk ciri utamanya yaitu memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, misalnya C sama dengan C atau C sama dengan O yang berurutan. Kemudian mengandung elektron pi atau elektron bebas. Contohnya itu seperti paracetamol yang memiliki cincin aromatik dan gugus karbonil. Struktur ini memungkinkan terjadinya transisi elektron saat terkena cahaya sehingga bisa dideteksi oleh alat. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan perbedaan fungsi dan ciri dari kromofor dan ausokrom. Nah, dalam identifikasi UV vis ada dua gugus penting. Yang pertama itu kromofor. Kromofor ini memiliki gugus yang menyerap cahaya, contohnya C sama dengan C, C sama dengan O, dan cincin aromatik. Untuk ciri-cirinya yaitu memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang berfungsi menentukan panjang gelombang serapan. Yang kedua itu ausokrom, yang mana ausokrom ini memiliki gugus yang tidak menyerap kuat tetapi mempengaruhi kromofor, contohnya min OH dan min NH2. Ciri-cirinya itu memiliki pasangan elektron bebas. Fungsinya untuk menggeser panjang gelombang dan meningkatkan intensitas sarapan. Jadi, kromofor adalah penyerap utama, sedangkan ausokrom adalah penguat dan penggeser. Selanjutnya, soal nomor 3, itu pengaruh penambahan NaOH. Nah, saat sampel ditambahkan NaOH, bisa terjadi perubahan struktur kimia, misalnya gugus min OH menjadi terionisasi, kemudian sistem konjugasi menjadi lebih panjang, akibatnya terjadi pergeseran batu kromik atau yang disebut dengan redshift, yaitu panjang gelombang maksimum bergeser ke arah yang lebih besar. Itu terjadi karena energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron menjadi lebih kecil, jadinya elektron lebih mudah tereksitasi. Nah, spektrofotometer mendeteksi perubahan ini sebagai pergeseran puncak absorbansi pada spektrum. Selanjutnya yang keempat, kenapa panjang gelombang maksimum tiap molekul itu berbeda? Nah, jadi setiap molekul mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda karena yang pertama, struktur kimianya berbeda, yang kedua, panjang sistem konjugasi berbeda, dan yang ketiga, gugus fungsi berbeda. Nah, semakin panjang sistem konjugasi, maka semakin besar panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang maksimum bisa dianggap sebagai sidik jari suatu molekul dalam analisis UV vis. Selanjutnya yang kelima, hubungan dengan hukum Lambert-Beer. Jadi, menurut hukum Lambert-Beer, itu di mana absorbansi sama dengan koefisien absorptivitas dikali panjang lintasan dikali dengan konsentrasi. Jadi pengukuran dilakukan pada panjang maksimum gelombang karena yang pertama absorbansinya itu yang paling tinggi dan hasilnya lebih sensitif. Yang kedua itu kesalahannya lebih kecil, dan yang ketiga hubungan antara konsentrasi dan absorbansi lebih akurat. Jadi, spektrofotometri UV vis bekerja berdasarkan interaksi cahaya dengan struktur molekul, terutama kromofor dan ausokrom, serta perubahan struktur yang bisa diamati dari pergeseran panjang gelombang. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.